Halo teman-teman pencinta film, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfil. Pada konten kali ini saya akan membahas sebuah film yang berasal dari negeri barat yang merupakan film dari serial Marvel. Bagi kalian pecinta film-film animasi atau film-film Avenger dan sebagainya, saya rasa film ini adalah salah satu film yang harus kalian tonton karena memiliki jalan cerita dan aksi yang sangat keren abis. Film ini berjudul Wakanda Forever Black Panther yang kedua. Bagi kalian pencinta film Black Panther Avengers seri Marvel, saya rasa film ini adalah salah satu film yang sudah lama ditunggu oleh banyak penggemar di seluruh dunia, termasuk saya ataupun kalian semua. Film yang dirilis pada bulan November tahun 2022 ini mengalami kendala seperti yang kita tahu bahwa aktor utamanya yakni Chadwick Boseman harus meninggal karena penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu, bahkan bagi orang yang belum nonton Wakanda Forever atau Black Panther yang kedua ini tentu akan merasa skeptis apakah jalan cerita Black Panther yang kedua ini akan seseru yang pertama. Dan tentu saja ternyata jalan cerita pada Wakanda Forever atau Black Panther kedua ini memiliki jalan cerita yang berbeda, di mana mereka tetap menampilkan superioritasnya dari sebuah negara yang bernama Wakanda. Film Black Panther ini kita mulai dengan sebuah tempat, yakni pusat militer Amerika Serikat yang sedang melakukan sebuah penelitian di sebuah dasar laut. Penelitian yang dilakukan oleh CIA atau agen intelijen Amerika Serikat ini rupanya hendak mencari sebuah vibranium yang rupanya juga ditemukan di luar negara Wakanda yang berada di sebuah dasar laut di Samudra Atlantik. Namun sialnya saat mereka mencoba untuk menggali lebih dalam tentang vibranium, peneliti-peneliti ataupun tentara-tentara yang berada di pusat militer di tengah samudera tersebut diserang oleh makhluk yang tidak dikenal hingga mereka semua tewas. Adegan kemudian berganti 1 tahun setelah kematian dari Raja T'Challa Black Panther atau Chadwick Boseman, di mana pada saat itu Wakanda dipimpin oleh sang ibu yakni Ibu Ratu, di mana anaknya Shuri tetap menjalankan program laboratorium sebagaimana dia diperkenalkan di film Black Panther yang pertama. Walaupun sudah 1 tahun lamanya mereka telah berkabung atas meninggal Raja T'Challa atau Black Panther, namun rupanya Ibu Ratu beserta Shuri masih merasa kesepian dan kaget dengan kematian T'Challa. Walau seperti itu, keduanya kemudian saling menguatkan bahwa Wakanda tetap harus maju di bawah kepemimpinan mereka untuk melanjutkan peradaban sebagaimana Wakanda selama ini berdiri. Relationship with our loved ones that have passed on. Dan ketika Ibu Ratu sedang berbicara dengan Shuri, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sesosok manusia yang keluar dari balik air. Manusia misterius itu rupanya bernama Namor, di mana kedatangannya adalah untuk meminta bantuan kepada Ratu Wakanda agar bisa menangkap salah seorang ilmuwan yang mencoba mencari vibranium di kerajaan Namor. Walau tidak bisa dipercaya, namun mau tidak mau mereka pun harus berdiskusi tentang hal ini. Kedatangan Namor ke kerajaan Wakanda tentu saja mengejutkan semua pihak yang ada di dalam kerajaan tersebut. Maka dengan singkat cerita, kemudian Ibu Ratu pun mengutus Shuri dan Jenderal Okoye untuk bertemu dengan agen intelijen Ross agar mengetahui di mana ilmuwan yang disebutkan oleh Namor tersebut. Agen Ross menjelaskan bahwa ilmuwan tersebut adalah seorang gadis yang masih berstatus sebagai seorang mahasiswa di sebuah universitas. Singkat cerita, Shuri beserta Jenderal Okoye berhasil menemukan gadis tersebut, di mana kemudian Shuri meminta diri agar dia sendiri yang bisa bertemu dengan gadis tersebut dan mengajaknya ke Wakanda untuk mengamankan diri dari tangan Namor. Pada awalnya Riri tidak mau begitu saja untuk ikut dengan Putri Shuri. Namun setelah Putri ini menjelaskan bahwa alat yang sudah ditemukan Riri memiliki dampak yang berbahaya bagi keselamatan jiwanya, akhirnya Riri pun ikut untuk ke Wakanda beserta Jenderal Okoye. Dan sebelum mereka ke Wakanda, Shuri mengambil beberapa barang miliknya yang sangat teramat penting di sebuah gudang. Namun sesaat setelah mereka mencoba untuk keluar dari gudang tersebut, rupanya agen intelijen sudah mengepung gedung milik Shuri.
Dan aksi kejar-mengejar pun terjadi pada saat itu, di mana pada awalnya Suri, Riri maupun Okoye berhasil menghindar dari kejaran para polisi. Namun tiba-tiba mereka kembali mendapat serangan dari bawah laut yang rupanya terdapat beberapa orang asing yang mengenakan topeng dengan tombak di tangannya. Rupanya orang-orang tersebut adalah pasukan dari Raja Namor yang mencoba menculik Riri sang ilmuwan. Tidak hanya Riri yang berhasil mereka culik, namun juga berhasil mendapatkan Putri Suri, yakni putri dari kerajaan Wakanda. Dengan penuh penyesalan, Jenderal Okoye pun menjelaskan hal ini kepada kerajaan Wakanda dan Ibu Ratu. Namun sialnya pada saat itu Ibu Ratu sangat marah dengan kecerobohan yang sudah dilakukan oleh Jenderal Okoye dan menyebabkan dia dipecat dari jabatannya sebagai seorang jenderal. Saving my country and that throne. Yes. Dengan perasaan kecewa, Okoye pun meninggalkan istana dengan tombak yang tertancap di hadapan para dewan istana ke Wakanda. Sementara itu, Ibu Ratu Kerajaan Wakanda masih berusaha mencari keberadaan Suri, anaknya yang sudah diculik oleh Raja Namor. Setelah dia berkomunikasi dengan agen Ross dan segala macam, akhirnya dia bisa menemukan titik keberadaan sang putri yang sudah diculik oleh Raja Laut tersebut. Adegan kemudian berganti ke sebuah sekolah yang jauh dari negeri Wakanda. Rupanya pada saat itu Ibu Ratu negeri Wakanda mencoba mencari kepala sekolah yang tidak lain adalah Nakia. Nakia sendiri adalah mantan agen mata-mata dari kerajaan Wakanda yang selama ini bekerja dari luar negeri Wakanda. Setelah keduanya saling berbahasa-basi tentang keadaan masing-masing, Ibu Ratu pun menjelaskan tujuan dan maksud kedatangannya mencari Nakia agar dia bisa menyelamatkan Suri yang sudah diculik oleh Raja Namor. Scene kemudian berganti ke sebuah kerajaan di bawah laut yang tidak lain adalah kerajaan Namor, di mana pada saat itu rupanya Suri maupun Riri diperlakukan dengan baik oleh para pegawai ataupun pengawal kerajaan Namor. Bahkan Suri pun juga memakai pakaian khas dari kerajaan Namor dan berbicara langsung dengan kerajaan Namor di waktu itu. Di hadapan Putri Suri, Namor pun menjelaskan bahwa dirinya dan masyarakatnya adalah salah satu orang yang telah berumur panjang setelah meminum minuman vibranium. Dan selain itu, Namor juga menjelaskan bahwa dalam kehidupannya dia sudah banyak melihat adanya perbudakan, di mana pada saat itu Namor beserta pasukannya juga melakukan perlawanan terhadap perbudakan yang sudah dilakukan oleh manusia-manusia. So that you can understand why I have to. Oleh karena itu, Raja Namor pun menjelaskan kembali bahwa dirinya hendak membunuh ilmuwan tersebut agar vibranium yang berada di kerajaan Namor tidak jatuh ke pihak intelijen barat sehingga bisa memperluas perbudakan yang lebih hebat lagi di dunia ini. Namun sekali lagi Putri Suri menolak permintaan dari Raja Namor dan lebih menginginkan bahwa ilmuwan tersebut akan tetap berada di Wakanda sehingga rahasia kerajaan Namor tidak jatuh ke orang lain. Namun rupanya solusi damai yang ditawarkan oleh Putri Suri tidak diterima begitu saja oleh Raja Namor. Bahkan Raja Namor pun siap berperang dengan Wakanda kalau seandainya mereka tidak menyerahkan ilmuwan tersebut kepadanya. Bahkan dengan tegas Raja Namor pun mengatakan bahwa dia siap berperang dengan negara manapun termasuk Wakanda jika mereka menolak keinginan dari Raja Namor atau dari kerajaan Talokan. Mendengar hal ini, kemudian Putri Suri pun mencoba mencari cara agar bisa keluar dari kerajaan Talokan. Dan benar saja pada saat itu Nakia datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Putri Suri dan Riri dari kerajaan Talokan dengan membunuh beberapa pengawal dari kerajaan Talokan. Kematian beberapa pengawalnya dan Putri Suri dan Riri yang berhasil melarikan diri membuat Raja Namor sangat murka. Hingga pada saat itu dia pun mengeluarkan sebuah titah bahwa kerajaan Talokan akan berperang dengan kerajaan Wakanda. Setelah Putri Suri berhasil meloloskan diri dari kerajaan Namor, dia pun memerintahkan para pasukannya untuk berjaga-jaga atas serangan yang akan dilakukan oleh kerajaan Namor dari kerajaan Talokan. Dan benar saja, sesaat setelah itu mereka pun diserang oleh kerajaan Talokan secara tiba-tiba.
Dan serangan sporadis yang sudah dilakukan oleh kerajaan Talokan melawan kerajaan Wakanda ini pun berhasil membuat kerajaan Wakanda menjadi linglung dan kalang kabut. Apalagi mereka juga tidak mempunyai Black Panther yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Jabari yang mencoba melawan Raja Talokan pun tidak mampu menghadapi sang raja yang sangat kuat dan sangat cepat tersebut. Serangan yang dilakukan oleh Raja Namor dan pasukannya tersebut membuat pasukan kerajaan Wakanda merasa sangat kewalahan. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil membunuh salah satu petinggi kerajaan Wakanda yang tidak lain adalah Ibu Ratu itu sendiri. Meninggalnya sang ratu membuat Shuri sangat terpukul, di mana dia pun sadar bahwa kematian sang ratu adalah sesuatu yang tidak bisa ditangisi terlalu lama. Karena kerajaan Talokan kembali akan menyerang tentunya dengan serangan yang lebih dahsyat demi menemukan ilmuwan yang mereka inginkan tersebut. Oleh karena itu, dalam kondisi yang berduka, Shuri kembali ke laboratoriumnya mencoba mempersiapkan diri agar Wakanda bisa lebih baik lagi dalam peperangan yang akan mereka hadapi sebentar lagi. Hal yang pertama Shuri lakukan tentu saja melakukan eksperimen dari sebuah gelang yang diberikan oleh Raja Namor beberapa waktu yang lalu. Dengan eksperimen ini, Shuri berharap dia bisa melakukan sebuah ekstraksi hingga membuat sebuah tanaman yang nantinya menjadi salah satu sumber kekuatan dari Black Panther yang sudah lama mati. Jadi untuk kalian ketahui, Black Panther tidak muncul dalam sepanjang film terakhir ini diakibatkan tanamannya telah dirusak oleh Killing More sebagaimana film Black Panther yang pertama kalau kalian sudah nonton. Selain membuat eksperimen, rupanya Shuri juga membuatkan sebuah baju perang khusus untuk Okoye beserta saudaranya yang bisa digunakan dalam perang melawan kerajaan Talokan. Adegan kemudian kembali kepada Shuri yang sedang melakukan eksperimen untuk membuat ramuan Black Panther. Dan setelah melakukan beberapa kali percobaan, akhirnya percobaan yang dilakukan oleh Shuri ini pun berhasil. Setelah berhasil membuat ramuan untuk menghidupkan kembali Black Panther, Nakia pun kini bertindak sebagai dukun Wakanda yang mencoba meminumkan ramuan tersebut kepada Shuri. Dan tentu saja ketika Shuri meminum ramuan tersebut, tiba-tiba bayangannya dan rohnya kembali ke sebuah tempat yang sangat abstrak dan tidak diketahui tersebut. Seharusnya dia bertemu dengan ayah, ibu, atau kakaknya. Namun sayang sekali, pada saat itu dia bertemu dengan Killing More yang merupakan musuh dari Black Panther di filmnya yang pertama. Dalam dimensi ini, Shuri tidak mendapat nasihat apapun dari Killing More, melainkan sebuah perdebatan yang mereka lakukan berdua. Hingga pada akhirnya Killing More pun mengatakan bahwa dirinya dan Shuri adalah dua orang yang sama, yakni orang-orang yang membenci tradisi yang ada di Wakanda. Sesaat kemudian, Shuri pun terbangun dan mendapati dirinya telah gagal menjadi seorang Black Panther. Awalnya dia tidak percaya diri, namun tiba-tiba tangannya berhasil memukul salah satu patung dan terhempas sangat jauh. Dan inilah Black Panther penerus dari T'Challa yang sudah meninggal akibat penyakit yang dideritanya secara misterius tersebut. Adegan kemudian berpindah ke sebuah tempat yakni Jabariland, di mana pada saat itu Jabariland sedang mengevakuasi seluruh masyarakat Wakanda agar terhindar perang dari kerajaan Talakon. Namun alangkah kagetnya di tengah diskusi tiba-tiba mereka didatangi dengan sosok makhluk hitam yang datang di tengah mereka. Dan alangkah lebih kagetnya ternyata orang itu adalah Shuri atau putri dari kerajaan Wakanda yang meneruskan tahta dari sang ratu. Setelah mendapati dirinya bisa berhasil menjadi seorang Black Panther, kemudian Shuri pun berpidato dengan semangat yang membakar bahwa dirinya dan Wakanda akan berperang melawan Talakon secara langsung, tentu saja di laut mereka itu sendiri. Persiapan pasukan serta strategi pun dilakukan oleh Shuri, di mana dia akan memimpin penyerangan melawan kerajaan Namor, yakni kerajaan Talakon. Dengan tipu muslihat dan strategi perang yang dilakukan oleh kerajaan Wakanda, mereka berhasil memancing raja dan pasukan Talakon untuk keluar dari kerajaannya. Suara ultrasonik juga berhasil memancing mereka hingga ke darat pada saat itu. Dan akhirnya perang antara kerajaan Wakanda melawan kerajaan Talakon pun tidak bisa terhindarkan lagi.
Walau seperti itu, rupanya Raja Namor beserta pasukannya juga telah siap dalam melakukan perang melawan kerajaan Wakanda. Dengan semangat yang dimilikinya, Shuri pun juga berubah menjadi Black Panther dan menghajar beberapa pasukan Namor yang mencoba menaiki kapal selam milik mereka. Bahkan selain itu, mereka pun juga berhasil menemukan kelemahan dari Raja Namor, di mana dia berhasil menangkap Raja Namor ke dalam pesawatnya. Sedangkan peperangan di kapal selam masih berlanjut hingga kapal tersebut menjadi oleng setelah beberapa bom berhasil diledakkan di dekat lambung kapal milik Wakanda. Di sisi lain, pesawat Shuri juga harus menghantam sebuah karang yang berhasil memporak-porandakan bagian seluruh pesawat tersebut. Walau seperti itu, rupanya pertarungan antara Raja Namor dan Putri Wakanda masih berlangsung dengan sangat seru. Di sisi lain, para panglima dari dua belah pihak pun masih bertarung dengan serunya, di mana mereka mencoba meraih kemenangan dalam pertarungan mereka kali ini. Namun pertarungan dua kerajaan ini pun menyisakan sebuah fakta pahit bahwa sebenarnya pasukan kerajaan Wakanda kewalahan menghadapi pasukan kerajaan Talakon yang sangat banyak. Sedangkan pertarungan antara Black Panther melawan Raja Namor ini pun terlihat akan berakhir, di mana Raja Namor berhasil menusukkan sebuah tombak ke badan Black Panther. Pertarungan yang hampir menunjukkan akhir ini rupanya tidak berakhir dengan begitu saja. Shuri berhasil mematahkan tombak tersebut dan berhasil melompat ke depan arah dari Raja Namor. Dengan kekuatannya, dia berhasil meledakkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat dan membuat Raja Namor terbakar. Dan rupanya pertarungan ini pun sepertinya akan dimenangkan oleh Black Panther. Dengan sebuah tombak yang kini diacukan di hadapan Raja Namor, rupanya Shuri tidak membunuhnya. Dia memberikan sebuah pilihan kepada Raja Namor untuk menyerah atau tetap hidup. And your people will live. Shuri rupanya telah menguasai emosional dalam jiwanya bahwa balas dendam bukanlah jalan satu-satunya untuk memenangkan pertarungan antara dua kerajaan ini. Menyerahnya Raja Namor membuat perlawanan yang dilakukan di kapal selam antara pasukan kerajaan Wakanda dan kerajaan Talokan pun berakhir sampai di sini. Semua tunduk dengan perkataan dari sang raja maupun sang ratu yang memerintahkan mereka untuk menghentikan pertarungan pada saat itu. Dan setelah peperangan besar yang dilakukan oleh dua kerajaan ini pun, akhirnya Raja Wakanda dan kerajaannya kembali ke sedia kala. Shuri kini telah menjadi seorang perempuan yang lebih dewasa, lebih arif dan lebih bijaksana, di mana akhirnya dia menjadi pewaris tahta dari kerajaan Wakanda. Selain itu, dia juga memulangkan Shuri ke kampusnya lagi untuk belajar sebagaimana Shuri menginginkan selama ini. Di sisi lain, Shuri juga mengikuti tradisi dari kerajaan Wakanda untuk bertarung sebelum dinobatkan menjadi seorang raja yang sah di hadapan para rakyat Wakanda. Dan inilah akhir cerita dari sebuah film yang berjudul Wakanda Forever Black Panther yang kedua. Walau sedikit rumit, saya rasa film ini memiliki jalan cerita dan action yang sangat bagus. Bahkan film ini juga mendapat pujian sebagai salah satu film Marvel yang memiliki sinema atau action yang sangat mantap. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten saya pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya, tetap di konten Ruang Sekilas Film.